Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam ya. Senang sekali malam hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini, tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Mari angkat suaramu sembah Dia. Agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamahlah setiap hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah malam hari ini, menjamah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Syarapatakara labara 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 labara. Syarapatakara labara labara. Haleluya, 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 haleluya. Syarapatakara labara labara. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang ada di dalam hidup kami. Amin, amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan pujian ini dari awal bersama, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan. Terima kasih Tuhan.
yang mempesona hatiku. Dia hidup dan kesempatan. Mari bersama-sama katakan sekali, Yesus selamanya tetap Yesus. Amin. Haleluya. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rabaralabaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralabaya. Inaralabatakaralalabaya syaralabaralabaya syaralabaralabaralabaralabaya. Inaralabaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralabaya syaralabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamalah setiap hati kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Segarkan jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba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 r. Mari jemaat menyembah Tuhan. Ya ralabaralabaralabaralabar. Ya ralabaralabaralabar. Ya ralabaralabaralabar. Indarabaya se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ralamantakaralabaya sikaralamantakaralabaya. Inaralamantakaralabarabarabar. Syarabarabarabar. Ya ralamantakaralabarabar. Syaralabaralabaralabaralabar. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ya ralabaralabaralabaralabar. Syaralamantakaralabaralabar. Syaralabaralabaralabar. Ya ralabaralabaralabaralabar. Syaralamantakaralabaralabar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak kami tinggikan.
Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, katakan segalanya. Amin, amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selama. Mari kita tinggikan Dia. Mari bersama katakan, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selam. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, bersama katakan, ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selam. Mari jemaat sendiri katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ora lama ya sikala lama lama lama. Sekali lagi bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan bersama katakan, dalam roh dan kebenaran. Amin. Kebenaran selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Hanya Tuhan saja yang layak kami tinggikan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin ya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang kering, amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu,
teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berhamba sejarah, sebab hari ini hari yang yes, amin. Mari lebih semangat lagi katakan, hidupku ada di tanganmu, amin, amin, amin. Haleluya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Mari bersama katakan, haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan, hidupku ada di tangan, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, biar Rohmu, amin, amin. Akan ku salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Mari sekali lagi semangat katakan, ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, hari
yang terbaik. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, puji Tuhan, kami persilakan duduk jemaat Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh naik di hadirat Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita malam hari ini untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus terhubung dengan Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Mari sekali lagi bersama katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Syarala mata karala baya syarala barala. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan syarala baya syarala patakara bala. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Amin, amin. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama katakan terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sekali lagi katakan ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah musik saja yang mengalunkan pujian ini.
Apakah kita sudah terhubung dengan Tuhan? Melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami malam hari ini. Mungkin hari-hari ini kami menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, sehingga kami jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kami malam hari ini. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan, berdaulat penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah mengasihi setiap kami malam hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan diam. Sampaikan isi hatimu hanya kepada Dia. Ora matakara labaya syara patakara. Sikara patakara labaya syara labara 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 labara. Sikara labara 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 labara. Syara labara labara labara. Engkau Allah yang melayakkan kami Tuhan. Syara lama takara labara labara. Syara labara labara. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati Tuhan. Amin. Tuhan tahu setiap kerinduan kami malam hari ini. Firman-Mu itulah dasar hidup kami. Mari sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sekali lagi katakan firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atas. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Amin. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Pada malam hari ini Tuhan, waktu yang terindah buat kami berada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, sebentar Engkau akan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kami serahkan hamba-Mu sebentar, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, sehingga hamba-Mu sebentar boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami jemaat doa malam, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Amin. Supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mendengar suara-Mu.
Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami bukan hanya sebagai pendengar akan firman, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Baik, kita masih dalam suasana Pentakosta atau suasana hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saudara-saudara, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan para murid-Nya. Di tengah perbincangan itu ternyata Tuhan Yesus sedang berpamitan kepada para murid-Nya bahwa tidak lama lagi Dia akan pergi meninggalkan mereka. Dia akan pulang kembali kepada Bapanya. Nah, ketika mereka menyadari bahwa tidak lama lagi akan ditinggalkan, mereka mengalami yang namanya duka cita. Duka cita itu artinya kesedihan yang begitu mendalam. Jadi biasanya lebih cocok dipakai dalam dunia kematian. Jadi begitu sedih, kesedihan yang berat gitu ya. Nah, saya coba mencari tahu kenapa para murid ini mengalami duka cita atau mengalami kesedihan yang begitu dalam. Yang pertama, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu lagi dengan Yesus. Mereka berpikir bahwa itu adalah perjumpaan yang terakhir dan perpisahan untuk selamanya. Jadi wajar kalau mereka berpikir tidak akan berjumpa lagi, makanya mereka menjadi sedih dan berduka cita. Padahal sebetulnya itu adalah perpisahan sementara. Karena pada suatu hari, bila mereka mati, saya percaya mereka akan berjumpa kembali dengan Yesus di surga. Saudara, di dalam kehidupan kita orang percaya, suatu hari kita bisa berpisah. Yaitu memang bisa menimbulkan kesedihan, tetapi kita percaya di dalam firman Tuhan dituliskan, itu perpisahan sementara. Suatu hari kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga. Siapa percaya kita mati masuk surga dan kumpul kembali? Siapa percaya masuk surga? Siapa mau duluan? Tidak ada. Ya, jadi wajar. Mereka berpikir itu perpisahan untuk selamanya. Jadi mereka sedih. Yang kedua, ternyata kesedihan mereka itu sebetulnya mereka takut menghadapi kehidupan ini. Yang dulunya ada Yesus bersama-sama dengan mereka, sekarang kalau Yesus pergi, siapa yang menolong mereka di kala mereka menghadapi masalah dan persoalan hidup? Jadi mereka takut menghadapi kehidupan ini.
Rupa-rupanya apa yang ada dalam hati mereka dan pikiran mereka, Yesus tahu. Itu sebabnya kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus tahu dan dia berjanji. Dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di ayat lain berkata begini, aku meninggalkan kamu tidak seperti yatim piatu, enggak. Tapi aku akan pergi dan kemudian akan mengutus dan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan ini dikatakan dia akan pergi dan kemudian akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14:26 bawahnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus berkata, kamu gak usah sedih lagi, kamu gak usah susah. Kamu gak pernah sendirian, aku pergi tetapi Sang Penghibur akan datang kepadamu. Itu sebabnya yang pertama, bila Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita, pekerjaannya yaitu memberi penghiburan. Katakan sama-sama, memberi penghiburan. Saudara, dalam hidup yang kita jalani, yang kita lalui, ada banyak masalah dan pergumulan yang silih berganti mewarnai perjalanan hidup kita. Bisa masalah pekerjaan, bisa masalah ekonomi, keuangan, bisa masalah kesehatan, sakit penyakit, bisa masalah rumah tangga, masalah anak, dan lain-lain. Dan itu yang bisa membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi susah. Jadi nggak ada orang yang nggak sedih, yang nggak susah. Karena masalah pergumulan silih berganti datang dalam kehidupan. Bahkan tidak hanya sedih, tidak jarang yang namanya masalah pergumulan bisa membuat seseorang menangis. Nah, biasanya apa yang dilakukan seseorang ketika hatinya sedang sedih dan susah? Pasti cari hiburan. Hiburan apa yang dilakukan? Macam-macam. Ada yang bilang nonton film komedi, Mr. Bean, lucu, guyu-guyu, filmnya buyar sih guyu terus, wah ini bahaya, kebablas. Ada yang pergi keluar kota, ada yang pergi ke mall, ya, ada yang makan, nah itu bahaya, bisa mengembang ke kanan, ke kiri, buka belakang. Saudara, boleh saja, dikala kita sedih, kita susah mencari hiburan, boleh. Tapi harus yang benar. Banyak orang sumpek, pelariannya salah. Saya punya teman jalan pagi ngomong gini, wes timbangani sumpek, dugem. Nah ini keliru, salah. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Kita boleh cari hiburan asal benar, nggak masalah. Iya. Tetapi saya ingin memberitahu malam hari ini, apapun yang kita lakukan itu di luar, kita usahakan kita bawa masuk ke dalam dengan tujuan yang di dalam ini kan sedih, supaya terhibur. Pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dia bekerjanya bukan dari luar ke dalam, tapi Roh Kudus bekerjanya dari dalam keluar. Kenapa? Karena dia ditaruh sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Saya percaya ketika kita sedang sedih, kita susah, bahkan menangis. Percaya saudara, Roh Kudus nggak usah diperintah, nggak usah disuruh. Dia ada dalam kehidupan kita, dia akan bekerja, memberikan penghiburan ketika kita mengalami kesedihan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi saya percaya malam hari ini yang sedang sedih, sedang susah dan menangis. Percayalah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan selalu memberi penghiburan kepada kita. Yang kedua, bila dia tinggal dalam hidup kita, dia memberi kuasa. Katakan sama-sama, memberi kuasa. Ayat terkenal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dalam bahasa aslinya, kuasa yang dimaksud di sini bukan hanya kuasa memampukan seseorang untuk bersaksi,
Tapi kuasa yang dimaksudkan adalah kuasa yang tidak terbatas. Kuasa kita itu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Jadi bila dia tinggal dalam kehidupan seseorang, yang dia kerjakan kuasanya tidak terbatas. Kuasa apa saja yang tidak terbatas? Kuasa mengalahkan perbuatan daging. Kan ada ayatnya, roh itu penurut, daging lemah. Jadi kalau ada roh di dalam diri kita bisa mengalahkan perbuatan daging itu. Kemudian kuasa apa? Kuasa yang supranatural, membuat kita bisa melakukan keajaiban dalam hidup ini. Contoh, doakan orang sakit bisa sembuh, ya kan? Ngusir setan. Itu dari mana? Dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Yesus disertai Roh Kudus, diberi Roh Kudus di dalam dirinya, membuat dia bisa menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir kuasa iblis. Jelas ditulis di sana. Jadi saya percaya malam hari ini setiap kita bisa dipakai. Untuk apa? Berdoa, orang sakit bisa disembuhkan. Amin. Yang kerasukan si jahat, iblis bisa keluar dan terusir. Siapa yang berani ngusir roh jahat, ngusir setan? Siapa berani? Oh, enggak ada yang berani di sini ya. Oh iya, makanya kalau malam mau pipis saja masih diantar. Terno mau pipis, wah ini repot sudah. Gitu mengusir setan, berat. Ya, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang juga bisa memimpin kita kepada segala kebenaran. Bahkan Roh Kudus yang sama bisa mengubah kehidupan seseorang yang tidak baik menjadi baik. Jadi saya percaya malam hari ini kuasanya itu memang tidak terbatas. Dan juga bisa membuat kita dijadikan saksi oleh Tuhan. Ya, jadi kalau hidup kita berubah, kita akan dijadikan saksi. Karena begini, orang bersaksi dengan mulutnya itu memenangkan beberapa jiwa, tapi orang bisa memenangkan banyak jiwa lewat kehidupannya. Amin. Makanya hidup harus diubahkan. Begitu hidupnya berubah, Tuhan Yesus berkata begini, kamu akan menjadi garam dan terang. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menjadi teladan dan contoh. Akibatnya lewat kehidupan kita, nama Yesus dikenal, dan kemudian ada banyak jiwa yang dimenangkan. Tepuk tangan dulu dong, ya. Begitu. Jadi kita akan dipakai menjadi saksi itu begitu. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Nah, saya tanya sekarang, apakah khotbah yang hidup? Loh, khotbah semua hidup bagus, tapi khotbah yang hidup adalah hidupnya. Kehidupannya harus menjadi khotbah yang hidup. Makanya Injil Lukas berkata begini, Yesus itu mengajarkan banyak hal, tetapi dia tidak hanya mengajar, tapi dia melakukan apa yang dia ajarkan. Jadi hari ini saya berharap, saudara jangan mengecilkan Roh Kudus dalam diri kita. Kuasanya tidak terbatas, dan setiap kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaannya. Saya mau jelaskan sedikit ya tentang ayat ini ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan dipakai menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang ada salah kaprah, ngomongnya dari, bukan dari loh, ini di loh ya. Makanya ada orang berkata begini, kamu harus memenangkan keluargamu dulu dari Yerusalem, keluarga dulu. Kalau keluargamu belum dimenangkan, kamu nggak boleh memberitakan Injil di luar. Loh, sampai kapan terusan? Misalnya anak sekarang orang tuanya belum dimenangkan, dia punya kesempatan sekolah di luar negeri, nggak bisa nginjil dong, karena keluarganya belum dimenangkan. Loh, makanya ayat ini bukan dari sebetulnya, tapi di. Apa maksudnya? Dimanapun kita berada, di tempat di mana Tuhan taruh kita, tetap kita harus menjadi saksi Tuhan. Saudara ada di pekerjaan, jadi saksi Tuhan. Ada di gereja, jadi saksi Tuhan. Di organisasi, di misalnya di tempat olahraga, ya, di masyarakat, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, nggak ada yang kebetulan, kita mau dipakai menjadi saksi Tuhan. Itu yang betul. Ingat ya, bukan dari. Ya, dimanapun saudara berada, kita membawa nama Tuhan. Yang ketiga, yaitu kalau dia tinggal dalam kehidupan kita, dia akan memberi kekuatan. Katakan sama-sama, memberi kekuatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7.
Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Jadi kalau Roh Kudus benar-benar tinggal dalam kehidupan kita nggak boleh ngomong nggak kuat menghadapi hidup ini loh. Berarti kita ini mengecilkan kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita ini mengecilkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami masalah pergumulan hidup dan berkata, rasanya aku nggak kuat. Pernah ngomong begitu? Ya, saya pernah pelayanan di luar kota, ada yang berkata, Pak, saya kepingin mati, Pak. Saya nggak kuat menghadapi kehidupan saya, ada banyak pergumulan, Pak. Ibu kepingin mati? Iya, Pak. Apakah ibu pernah ngomong yang sama? Kira-kira berapa tahun yang lalu? Pernah sih, Pak. Berapa tahun yang lalu, Bu? 5 tahun yang lalu, Pak. Saya ngomong nggak kuat, kepingin mati. 5 tahun yang lalu juga ngomong begitu? Iya. Jadi ibu 5 tahun yang lalu ngomong nggak kuat, kepingin mati karena persoalan yang berat. Iya, Pak. Loh kok masih ada sampai hari ini? Saya bilang begitu. Oh iya ya, Pak ya. Berarti tanpa ibu sadari, selama 5 tahun, kekuatan Roh Kudus bekerja dalam diri ibu. Dan saya percaya ke depan kekuatan yang lebih besar yang dikerjakan Roh Kudus tetap akan bekerja dalam diri ibu. Amin. Jadi hari ini nggak boleh ngomong nggak kuat, ngomong sama sebelahnya nggak boleh loh ya bilang begitu. Sebelah kirinya awas, nah diancam saudara. Berarti saudara nggak sadar ya saudara mengecilkan kekuatan Roh Kudus, kuasanya dalam diri kita. Percaya kalau dia tinggal dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang kuat. Tidak hanya kuat, kita akan bertahan. Tidak hanya bertahan, percaya dengan kekuatan Roh Kudus, setiap kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Ayo tepuk tangan dulu, saudara. Saya tahu dan menyadari, hidup ini tambah lama gak tambah gampang. Hidup ini gak tambah mudah. Makanya seorang hamba Tuhan berkata begini, A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan penulis buku, gembala, pengajar. Next. Janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang, tetapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru setiap hari. Siapa butuh kekuatan yang baru? Tanpa kekuatan kita nggak akan kuat, saudara. Namanya masalah, persoalan bisa datang mendadak dalam hidup ini. Ya, makanya kalau pagi berdoa, boleh berdoa supaya pekerjaannya diberkati, boleh. Supaya disertai Tuhan, boleh, tidak salah. Supaya diberi kesehatan, boleh. Tapi jangan lupa berdoa untuk yang satu ini juga, supaya selalu diberikan kekuatan yang baru. Supaya terus diperbaharui. Saudara, orang yang bersuka cita dan berbahagia dalam kehidupannya adalah orang yang mampu menguasai keadaan. Kalau orang itu dikuasai keadaan, bisa menjadi orang yang susah. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya kemampuan menguasai keadaan? Ya harus ada kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa menguasai dan kita kuat menghadapi segala perkara. Amin. Tuh, ini penting. Jadi makanya kita terus berdoa setiap hari supaya ada kekuatan yang diperbaharui. Saya tadi katakan penting, sangat. Coba lihat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lukas 22, 42, 43, 44. Satu-satunya Injil yang menulis cuma ini, Lukas. Tulisannya detail karena dia seorang dokter. Jadi jelas, ya. Suatu hari Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara tahu dia 100% manusia. Oh iya, tapi di dalam dirinya jangan lupa dia 100% ilahi. Terus dia berdoa di Taman Getsemani. Secara ilahi dia bisa melihat ada serentetan masalah penderitaan yang harus dihadapi di depan sana. Ya, dia bisa melihat semua, tapi secara manusia dia nggak tahan, nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu. Pada waktu dia berdoa, dia lihat dikhianati Yudas. Dijual berapa? 30 keping perak. Loh, dijual saja sudah menyakitkan, angkanya pun ditentukan oleh setan, 30 keping perak. Apa artinya? 30 keping perak itu harga jual seorang budak pada zaman itu. Jadi harga diri, martabat, derajat Yesus diturunkan seperti budak, betapa menyakitkan. Itu sudah rasanya bergolak di hati, saudara. Betul. Orang ngomong gak enak aja kita bisa sakit hati, ini dijual, bahkan
posisinya seperti budak. Terus dianiaya, dicambuk 39 kali. Kemudian pikul salib, mahkota duri, berjalan menuju Golgota, dipukuli di tengah jalan, diludahi, janggutnya ditarik, dan sebagainya, terjatuh-jatuh, sampai kemudian disalibkan di bukit Golgota. Nah, melihat itu semua secara ilahi, pada waktu berdoa dia enggak tahan. Makanya lahirlah yang namanya doa negosiasi. 3 kali, Matius 26 mencatat dengan jelas. Isinya, ya Bapa, jika engkau mau ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kalau boleh, aku enggak ngalami ini semua Bapa, rasanya aku enggak tahan. Makanya dia berdoa sampai peluhnya berubah menjadi darah. Karena tekanan, karena beban yang berat. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara saudara yang mengalami tekanan yang berat, mengalami masalah dan berubah menjadi beban yang berat, dan engkau berdoa sampai berdarah-darah? Ada? Oh enggak ada ya, ya memang enggak ada. Yang ada berdoa sampai ketiduran banyak. Cuapek Tuhan, lelah, bleksek. Besok pagi bangun, amin Tuhan, sorry, amin. Ya, lihat. Jadi enggak tahan dia. Tapi yang luar biasa, ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit diutus oleh Bapa menampakkan diri kepada Yesus dan memberi apa? Kekuatan. Saudara, coba saya mau jelaskan ya, saudara konsentrasi ya. Jadi diberi kekuatan oleh Bapa di surga lewat seorang malaikat, dan kekuatan itu diberi kepada Yesus dan nyatu di dalam diri Yesus. Ya. Baru setelah itu Yesus mengalami masalah. Dijual sama Yudas, dia bisa melewati. Kemudian dia dicambuk 39 kali, dia bisa melewati. Kemudian pikul salib, mahkota duri, diajar di perjalanan, sampai disalibkan di bukit Golgota, semuanya bisa dilewati. Nah pertanyaannya, kenapa satu persatu semuanya bisa dilewati? Karena ada kekuatan yang sudah menyatu di dalam dirinya. Jadi saya pikir-pikir Bapa di surga ini seperti seorang ahli strategi yang luar biasa. Sebelum Yesus mengalami semuanya itu, sudah dilengkapi dengan kekuatan dari surga. Itu sebabnya dia mampu melewati sampai di bukit Golgota. Jadi saya percaya hari ini, ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sudah menyatu, apapun yang kita hadapi, kita bisa melewati semuanya. Sudah pernah mengalami masalah-masalah yang berat, kok bisa lewat? Covid kemarin, kok bisa lewat? Kok bisa sampai hari ini? Saya percaya ada kekuatan dari surga yang menyertai kita, yang membuat kita kuat, bahkan saya percaya dengan kekuatan itu setiap kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Amin. Jadi percaya malam hari ini ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Makanya kita enggak boleh berkata enggak kuat. Sampai kapan Pak? Ini Rasul Paulus menulis, Filipi pasal 4 ayat 13. Jelas kan? Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi malam hari ini menghadapi apapun, katakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya teringat ketika saya berusia 2 tahun, saya mencoba memasukkan kaki saya ke dalam sepatu papa saya. Kemudian saya berpikir begini, sepatu ini mau tak bawa lari. Ketika saya berpikir mau membawa lari sepatu itu, kok lari? Jalan pun susah saya. Nggak mampu, saudara. Tapi ketika saya berusia 12 tahun, saya mencoba memasukkan kaki saya ke dalam sepatu yang sama. Dan hari itu saya berpikir untuk membawa jalan sepatu itu. Ternyata hari itu saya tidak hanya mampu membawa jalan, saya malah mampu membawa lari sepatu papa saya. Di mana letak keperbedaannya? Usia bapak sudah bertambah.
Ya bisa betul, tapi jawaban yang tepat adalah karena kekuatan saya sudah jauh lebih kuat dibandingkan usia 2 tahun. Jadi saudara pernah tahun-tahun yang lalu merasa enggak kuat, tapi hari ini saudara tetap bisa berjalan, bisa berdiri tegak. Saya percaya bukan karena usia kita yang bertambah, tapi percayalah ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memberi sukacita. Katakan sama-sama memberi. Perhatikan ayat ini. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Menerima apa? Ya menerima Roh Kudus. Jadi yang kamu minta itu Roh Kudus, bukan yang lain. Dan begitu kamu menerima, kata Yesus, maka penuhlah sukacitamu. Jadi rahasianya supaya hidup ini penuh sukacita senantiasa, harus ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ya, makanya Rasul Paulus berkata begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia tahu bahwa bila Roh Kudus benar-benar tinggal dalam hidup kita, apapun keadaannya, orang percaya tetap bisa bersukacita. Berarti sukacita itu adalah bukan keadaan, tapi sukacita itu adalah keputusan. Kita yang memutuskan. Keadaan bisa macam-macam, tapi kita putuskan kita nggak mau dikuasai keadaan, tetapi kita harus belajar menguasai keadaan. Kenapa? Karena kita punya kekuatan tadi, punya kuasa. Dan akibatnya apapun yang terjadi, tetap kita menjadi orang yang bersukacita. Ini menjadi ciri anak Tuhan. Orang percaya hidupnya harus penuh dengan sukacita. Orang yang bersukacita kelihatan di wajahnya, pasti murah senyum. Coba noleh sebelahnya, kasih senyuman. Nah, orang senyum itu kelihatan giginya. Maaf Pak, hari ini belum sempat sikat gigi, nah apa-apa diampuni saudara. Ya, saudara, kita ini anak Tuhan, orang percaya. Dimanapun kita berada, harus bisa membawa suasana sukacita, setuju? Harus bisa membawa suasana damai. Yo Pak, masalah banyak saya tahu. Tadi saya kan sudah katakan, kekuatan dari Roh Kudus membuat kita mampu menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Jadi sukacita itu tetap ada, berarti sukacita itu unconditional, tidak dikuasai oleh keadaan yang terjadi. Ya makanya dimanapun kita di rumah tangga, di keluarga, bawa suasana sukacita. Ya kehadiran kita ditunggu-tunggu keluarga. Jangan sampai ditelepon, ya misalnya orang tua belum datang, ditelepon anak, sampai mana Pak? Waduh nak, sik jauh nak, kapomu kapan, wis maceto gitu. Wah ini bahaya, berarti kehadiran saudara nggak bawa sukacita, nggak ditunggu-tunggu. Ya toh, waduh Pak kok macet, aduh mah ayo cepatan pulang, itu ditunggu. Lek anaknya bilang, wis gak apa-apa wis terus noai, wah ini berat. Ada loh mama-mama pamit sama anaknya, nak mau ke pasar Ratu mama, sampai tutup malah ini diusir saudara. Karena apa? Di rumah terus saja mungkin kayak radio, lo bisa. Saudara berkumpul dengan teman-teman, kehadiran kita ditunggu-tunggu enggak? Rasanya ada yang hilang kalau kita enggak ada di sana. Ditelepon, dicari, oh enggak datang kamu. Jangan sampai orang lagi susah, orang lagi sukacita, lagi senang-senang, kita datang, semua diem. Teko mana, ini rese, jangan saudara. Lo ada yang begitu, lo ada. Saya pernah kerja di kantor broker. Ini sewenang kabeh, ya guyonan ruame gini. Ada satu datang, cetok, naik. Sepi kabeh, wedi. Karena tersinggungan, ngomong nyengak, enggak enak suasananya. Ya, kita memang enggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita, dimanapun kita berada, harus menyenangkan banyak orang. Loh kenapa? Kita diutus untuk membawa suasana sukacita ini. Membawa suasana yang semangat gitu. Ya, jadi saya berharap kita semua adalah orang-orang seperti ini. Amin. Saudara lebih senang ngobrol sama orang yang sukacita, murah senyum atau yang medeni belerek gitu. Wah, nama gak enak saudara. Ya, jadi mengesankan gitu loh. Jadi orang ini sangat ngangeni gitu loh. Gak ada dicari. Wes ngomong sampai sebelah, kamu ngangeni bilang gitu. Lo gak berani ngomong ya. Mencekno sebelah.
Nggak berani, saudara. Gitu. Ya, jadi kita harus membawa sukacita. Nah, orang yang bersukacita, orang itu pasti semangat. Loh iya. Jadi kalau mau semangat harus ada sukacita. Ya. Saudara, kalau orang itu melakukan segala sesuatu nggak semangat, hasilnya pasti nggak baik. Orang yang nggak semangat melakukan sesuatu, hasilnya pasti nggak maksimal. Tapi kalau dia melakukannya dengan semangat, saya percaya hasilnya pasti lebih baik. Loh iya, coba istri masak, ya dah, suaminya ngomel aja, sing kurang asin lah, sing nggak enak lah. Sukacitanya hilang, masaknya gak semangat, wis cemplungno gak karu-karuan sembuh kan gitu ya. Loh beda hasilnya. Coba sales, dimarahi, suruh berangkat. Kamu ini kerja tak kerja, apa gak ada hasilnya. Kalah sama yang lain, memang kamu ini paling cangkul, dimarah. Sukacitanya hilang, gak ada semangat. Coba, wis berangkat atau wis, dia pasti gak keliling, tidur di rumah, saudara. Tapi beda kalau sales begini, wis aku percaya, kamu itu bisa. Ayo kamu berangkat atau tak doa, no. Supaya kamu ketemu orang-orang yang pas, ketemu customer yang beli, kan gitu. Wis kamu tak doa atau Tuhan menyertai kamu ya, Tuhan memberkati kamu. Sukacitanya enggak hilang, berangkat dengan semangat. Nanti pasti dapat hasil yang lebih baik. Jadi hari ini kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, supaya hasilnya maksimal dan baik, kita harus semangat. Bagaimana supaya semangat Pak? Harus ada sukacita di dalam diri kita. Dan sukacita itu diberikan oleh Roh Kudus. Amsal 18:14. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Loh ya, sudah ngalami masalah, gak semangat, gak bergairah, tambah berat rasanya. Sakit, gak ada semangat, tambah buruk, cepat mati saudara. Loh betul, coba saudara perhatikan, orang yang sakit tapi masih punya semangat hidup, punya gairah, cepat sembuh. Betul gak? Loh iya bisa menanggung penderitaannya. Semangat yang patah, lihat, mengeringkan tulang, habis. Tuhan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Malam ini yang kekurangan sukacita, minta sama Tuhan. Yang kekurangan semangat, minta sama Tuhan. Dia dengan senang hati memberikan kepada kita semua. Saya tutup dengan sebuah cerita sederhana. Ada seorang anak, dia jualan koran. Umurnya masih belasan. Biasa dia berjualan koran di lampu merah. Dia sudah hafal, kalau langit sudah mendung, dia sudah membawa plastik untuk membungkus korannya supaya aman. Hari itu dia keluar dari rumah, menuju lampu merah. Gak lama kemudian hujan mulai rintik-rintik turun, saudara. Ya. Kemudian bajunya mulai basah, kepalanya basah, tapi dia sudah siap plastik dibungkusnya koran itu rapat-rapat. Gak lama kemudian lampu merah. Ada mobil sedan berhenti di sebelahnya. Kemudian dia mendekati, diketoknya kaca mobil itu. Terus di dalam buka, ya ini om begitu. Si anak menawarkan korannya, om nggak beli koran om. Masih banyak om, tolong dibantu. Si om ini memandang anak itu dan berkata, nak, kamu masih sekolah? Masih om. Aku lihat kepalamu basah, bajumu basah, dan kamu kelihatan sudah mulai menggigil kedinginan, kenapa kamu nggak pulang? Korannya masih banyak om. Kamu nggak takut sakit? Ya takut sih om. Nak kamu lihat ini nak, langit warnanya putih. Kamu pasti tahu kan, kalau langit putih hujan biasanya lama nggak berhenti. Iya om, betul om. Aku tahu om. Hujan itu bisa lama, tapi kan begini om, hujan itu tidak selamanya, dia bilang begitu. Oke, ya om maaf om ya maaf, kalau hujan itu sudah berhenti om, pasti langit cerah lagi om, katanya gitu. Om tahu nggak kalau langit sudah cerah, matahari pasti bersinar lagi, dia bilang. Saudara hadapi hidup itu seperti itu, ya. Lihat masa depan, lihat pengharapan. Ayo semangat, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang sanggup menolong kita, memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita semua. Tetap semangat. Ngomong sebelahnya, tetap semangat.
Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Minta Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Terus memenuhi kehidupan kita. Percaya, Dia akan bekerja memberi penghiburan. Dia akan bekerja memberi kuasa. Dia akan bekerja memberi kekuatan yang baru. Dan Dia akan bekerja memberi sukacita dan semangat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati. Yes. Kira lama-lama. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami. Sekali lagi, ku buka hati. Haleluya. Oh, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kira lama-lama. Penuhi kami Roh Kudus. Menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia, sembah Dia. Minta terus dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami terus menerus. Kami butuh penghiburan. Kami butuh kuasa itu. Kami butuh kekuatan itu. Kami butuh sukacita dan semangat itu. Kiralah mata karabaya segara lama. Oh, penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kiralah mata karabaya Terima kasih.
Di dalam kehidupan ini terus aktifkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Supaya terus dipenuhi, supaya terus dia bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Yesus sendiri yang berkata, aku memberikan Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu. Dan tidak hanya menyertai kamu, tapi dia tinggal di dalam dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh firman-Mu dalam hidup kami. Terus berbicara dalam hidup kami. Berkati kami semua yang hadir. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati, silakan duduk. Iya, silakan duduk saudara-saudara. Persembahan bisa langsung dijalankan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jayadi yang sudah jadi saluran berkat pada hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik saudara-saudara, akan saya bacakan pengumuman gereja dan bantuan doa. Kita terus berdoa buat bangsa negara kita, juga kota-kota khususnya kota Surabaya, agar perekonomian berjalan dengan baik dan negara kita dilimpahi damai sejahtera. Tak lupa juga berdoa buat pemimpin negara kita, Bapak Presiden bersama wakil, para menteri bersama jajarannya, juga lembaga tinggi negara, TNI, Polri hingga aparat yang terbawa, supaya ada kesatuan-persatuan di dalamnya, dan Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua. Kita doakan juga saudara-saudara, Bapak Willy Gunawan, Ibu Hana di Malang, Papa dari Ibu Widya, juga Bapak Sugiarto Pangestu, Ibu Tasna, juga Ibu Heru atau Ibu Licu yang baru saja menjalani operasi kaki. Supaya Tuhan tolong semuanya. Berdoa juga untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja GP Ambengan bersama cabang-cabang. Dan kita terus berdoa buat Ibu Gembala kita, supaya Tuhan terus pelihara kesehatan beliau dan diberi sukacita senantiasa. Saudara-saudara, Gereja GP Ambengan akan mengadakan Family Camp pada 27 dan 28 Juni, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Itu saat liburan. Bagi saudara-saudara yang mau ikut secara segera daftar, karena sampai saat ini sudah mencapai 90 orang. Ya, kuota terbatas. Saudara-saudara bisa daftar ke Ibu Hana, Ibu Vin, Ibu Evi, Ibu Sulis atau kepada ketuanya, Bapak Pendeta Pratama Edi Nur Cahyo. Biaya pendaftaran 175.000 per orang dan 250.000 per orang. Jadi ada 2 kelas. Pembicaranya yaitu Bapak Pendeta Stefanus Warno dari Malang dan Bapak Pendeta Budiono Condro. Ya, saudara-saudara yang berminat segera daftar. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Demikian pengumuman gereja, Tuhan berkati semuanya. Doa saya serahkan pada Bapak Edi Nur Cahyo. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku, mari sekali lagi katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi
Terima kasih Bapa, pada malam ini kami Kau beri kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami Kau berikan kekuatan, keteguhan melalui kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami akan percaya Tuhan betapa sukacitanya kami kalau hadirat-Mu, kuasa Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan tinggal menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami. Kami percaya ada kekuatan baru, sukacita yang baru, yang tak pernah Tuhan mampu mengalahkan semuanya. Tapi karena Roh-Mu Tuhan yang ada kami mampu melakukan segala perkara. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin terus kehidupan kami sebagai orang percaya. Melalui kebenaran firman-Mu, kami merasakan sukacita luar biasa. Karena kekuatan kami ada padamu dan Roh Kudus yang memberi kemampuan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jayadi Tuhan. Pakai beliau lebih indah. Berkati rumah tangganya, pelayanannya, bahkan kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau selalu menyertai, bahkan Engkau memberikan yang terbaik untuk boleh menjala jiwa-jiwa Bapak. Terima kasih malam ini Kau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan ke berakhirnya. Kami akan percaya apa yang sudah kami kerjakan malam ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu boleh kami tinggal dimanapun kami berada. Berkati semua para hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani, jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri jajaran aparatur negara, dari pusat sampai Tuhan daerah, dari tertinggi sampai terendah. Begitu juga Tuhan, Kau berkati Tuhan negara kami dengan penuh dengan kasih sayang-Mu, sehingga negara kami aman, tentram, damai, sentosa. Kami tak lupa juga Tuhan berdoa buat nama-nama yang sudah disebutkan, yang sakit Bapak. Amin. Kami yakin percaya Engkaulah Allahku yang tahu persis. Engkaulah dokter sekali dokter. Haleluya. Sakit apapun mereka Tuhan, kami yang percaya pasti sembuh. Amin. Yang susah hiburkan Bapak, yang kekurangan berkati, yang putus asa beri pengharapan, karena Engkaulah segalanya bagi orang-orang percaya. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan berencana retreat daripada gereja Ambengan 4850 Family Camp Tuhan. Kami serahkan semuanya dan pimpinan-Mu. Semua sarana prasarana, apapun biaya yang dibutuhkan, apapun program-program dari Family Camp, kami yang percaya Engkau selalu menyertai. Engkau selalu memimpin, bahkan Engkau selalu memberkati. Karena Tuhan, kami lakukan semua ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati semua panitia, berkati semua yang ikut. Kami serahkan semua Tuhan di dalam tangan-Mu, biar semuanya berjalan indah untuk kebesaran nama-Mu. Berkati Tuhan acara ini sehingga semuanya berjalan oleh kehendak-Mu. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat gereja cabang-cabang daripada Ambengan. Berkati para pemimpin, berkati Tuhan segala kegiatan daripada gereja cabang-cabang sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Engkau tahu segala keadaannya, Kau tahu segala kesehatannya. Berikan Tuhan kekuatan yang baru, berikan urapan baru, biar malah Ibu Gembala kami semua jemaat dikuatkan, kami semua jemaat diteguhkan, kami semua jemaat semakin kuat iman rohaninya, karena melalui hamba-Mu yang urapi, kami percaya Kau berikan hikmat marifat sehingga boleh membawa sidang jemaat-Mu baik cabang maupun Ambengan semakin layak dan berkenan depan-Mu. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati terus Tuhan nikmat-Mu dari surga sehingga Bu Gembala kami bersukacita karena Engkau tinggal dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, kami akan menerima berkat-Mu, urapi kami Tuhan dengan berkat-Mu melalui Ibu Gembala kami, sehingga berkat ini boleh kami terima, sehingga kami merasakan sukacita. Di dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Amen. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Amen.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih Tuhan, pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.